Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Apalagi kalau bukan kekalahan Manchester United yang menjadi tajuk utama di episode kali ini ya. Meski bermain dengan 10 pemain my friends, tetapi MU ya tentu tidak akan membiarkan Liverpool dan City kalah sendirian saja. Memang rasa kebersamaan mereka sangat-sangat besar ya kepada rekan-rekan sesama ininya penyakitan. Dan ini bisa barengan nanti di gua ya. Oke my friend, tapi sebelum itu kita akan sapa-sapa dulu para komunitas my friends yang tentunya sudah dalam energi positif untuk mengawali pagi hari ini. Antara lain ada pedagang perhiasan, petani cabai dan juga jagung, pedagang aki, dan ada juga dokter hewan. Ini di dekat rumah gue banyak di BSD nih gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal dokter hewan, meskipun selalu berurusan dengan hewan, tapi kalian tidak boleh bau badan tentunya ya. Karena haram hukumnya saat seorang dokter hewan itu meski berinteraksi dengan hewan-hewan yang beraneka ragam. Karena ini penting sekali memiliki deodoran yang punya formula amino aktif. Itu dia. Apa itu amino aktif? Karena amino aktif ini memiliki teknologi 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat dan bau badan. Serta tentunya mencegah noda ya di baju kalian. Jadi gak ada lagi tuh masa dokter hewan bajunya ada bekas itunya kuning-kuning. No my friend ya. Ini cocok banget buat kalian yang aktif ya, berolahraga, memiliki kegiatan yang banyak gerak gitu, tetapi tidak ingin ribet sama bau badan. Oke, itu dia my friend. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke takeaways dari kekalahan Manchester United atas Everton. Ini dia ya, setelah baru saja selesai pertandingannya tadi sekitar jam 5 pagi, kita langsung take ya. Jam 5.30 ya kalau gue gak salah ya, itulah 5:30 ya. Ini sebuah insiden yang cukup bizarre atau aneh terjadi memasuki menit ke-13 di mana Everton harus bermain dengan 10 pemain karena ya Idrissa Gueye itu nampar temannya sendiri, Michael Keane. Jadi ini insiden yang berawal dari sebuah peluang dari Manchester United di mana Bruno Fernandes itu melepaskan tembakan yang gagal ditutup oleh Michael Keane. Nah, ini Gueye mengkonfrontir nih ya. Ini harusnya lo tutup my friend ya. Ini kayak gue sama Panji lah kalau lagi main tiap minggu gitu kan. Tiba-tiba gue mungkin salah posisi, salah timing. Nah, dia udah marah-marah tuh. Nah ini sama nih. Idrissa Gueye marah-marah dan tertangkap oleh VAR itu nyolek mukanya si Michael Keane ya. Dan Michael Keane ini juga stood on his ground. Dia gak mau tiba-tiba apaan lu? Tiba-tiba nyalain gue gitu kan. Nah yang terjadi altercations dan akhirnya wasit memutuskan untuk memberikan kartu merah kepada Idrissa Gueye. Ini aneh sekali. Menit 13, 10 pemain seolah-olah MU dibantu oleh keberuntungan yang begitu luar biasa. Namun alih-alih ya tampil terengginas setelah dibantu oleh keberuntungan ini dan melawan 10 pemain, justru MU kesannya seperti kehilangan inspirasi ya. Justru Everton yang dengan kejadian ini itu drive kekompakan yang baru dan semangat yang baru. Meskipun mereka akhirnya bermain dengan tentunya hanya low block dan counter gitu ya. Dan United yang seperti kehilangan arah itu tiba-tiba justru kebobolan oleh pergerakan individu dari Dewsbury Hall di menit ke-29 karena schoolboy defending yang diperlihatkan oleh koordinasi yang tidak baik dari pertahanan United, terutama dalam hal ini Leny Yoro gitu kan. Dan ini membuat David Moyes menorehkan kemenangan pertama di Old Trafford sepanjang karir kepelatihannya. Sangat-sangat ironis my friend ya. Kita lihat dulu statistik pertandingan tadi malam. Sebenarnya United ya tentu mendominasi sekali dengan 70% penguasaan bola berbanding 30% United. Expected goals-nya juga lebih banyak United sebenarnya. 25 shots yang dilemparkan ya. Tidak ada yang berbuah menjadi gol ya. Meskipun 6 on target tapi Jordan Pickford mampu makan itu semua gitu. Ada 4 peluang besar yang gagal dituntaskan dan tentunya beberapa statistik yang lain. Nah, ini membuat pertanyaan besar. Apa sih yang menjadi PR dari lini depan United itu terjelaskan dengan tampilnya Joshua Zirkzee
dari menit pertama. Setelah mungkin nggak tahu ya berapa purnama gitu ya, Joshua Zierski nggak main jadi starting 11 dan kelihatan sekali saat dia tampil sebagai starting 11 tadi subuh itu terlihat istilahnya rusty atau berkarat ya. First touch-nya nggak oke, berapa kali kehilangan bola di tengah dan kita melihat dia sebenarnya memasuki pertengahan match itu udah mulai grew in confidence dan sempat membangun sebuah pergerakan di mana meloloskan Patrick Dorgu untuk berada di posisi yang berbahaya. Tetapi lagi-lagi penampilan gemilang dari seorang Jordan Pickford ya yang kurang lebih membuat 6 save yang sangat-sangat penting dan krusial memblok semua upaya United untuk mencetak gol. Dan gue ini agak sedikit ironis ya karena match tadi malam sekaligus juga membuat kita realize itu karena memang Benjamin Sesko lagi cedera kemarin, yang ada di bench selain starting 11 Joshua Zirkzee di lapangan itu adalah Shi Lasey ya. Jebolan Akademi United mungkin oke di Akademi, tapi ini membuktikan seperti apa lack of depth yang dimiliki oleh United gitu untuk saat menghadapi laga-laga seperti ini dan membutuhkan ekstra alternatif gitu ya untuk bisa unlock the game. Dan kemarin justru yang dimasukkan itu adalah Mason Mount, terlepas dia bisa membuat beberapa suntikan peluang, namun tetap lagi-lagi penampilan luar biasa dari Jordan Pickford membuat Everton yang mampu meraih poin penuh. Dan dengan posisi ini Everton menempel United satu posisi di bawah ya dengan raihan poin yang hampir serupa ya. Itu yang membuat takeaways dari kekalahan United ini dirasa agak sedikit menyakitkan, tetapi ya ini gue kasih positifnya kepada fans MU. Ini di setiap hal-hal yang tidak baik kita bisa melihat sisi positifnya. Sisi positifnya adalah City sama Liverpool juga kalah sih minggu ini ya. Jadi udah MU nggak terlalu dibully lah gitu ya. Jadi legowo aja, oke? Oke, berikutnya kita akan bahas materi yang lain bersama Bung Binder. Oke my friend, setelah kita panjang membahas Manchester United, sekarang tentunya sesuai janji gua, setiap sebulan sekali ada bintang tamu spesial dan sudah bersama Bung Binder tentunya. Welcome back Bung Binder. Makasih Mas sudah diundang lagi. Ini dia. Karena sekarang kita mau bahas timnya Bang Binder. Jadi gue langsung izin gue telepon. Bang Binder, boleh dong kita mampir karena ini pengen mengklarifikasi soal isu-isu ruang ganti yang cukup toksik di Real Madrid. Madrid ya. Makanya karena ini timnya Bang Binder, gua seyogianya menanyakan kepada yang lebih dekat. Iya, itu dia. Langsung kita mulai dulu Bang Binder. Ini ada sebuah laporan dari Mundo Sportivo yang juga ditulis secara dalam dari The Athletic. Ini sumbernya kita sampaikan nih Bang Binder bahwasannya ada sebuah disconnected atau ketidaksukaan dari beberapa pemain senior yang ada di Real Madrid terhadap sosok Xabi Alonso. Secara spesifik disebutkan oleh Mundo Sportivo, Vinicius Junior yang kita semua tahu kemarin sempat minta maaf. Courtois juga ternyata salah satu nama yang kurang cocok nih Bang, dan Jude Bellingham. Nah, tanggapan Bang Binder dulu tentang ego-ego yang ada di ruang ganti. Pertama-tama Mas, gue perlu jelaskan, nggak tahu lu tahu atau enggak, tapi di platform gue dan juga di platform lainnya ketika gue membahas tentang Madrid, gue sudah mengatakan bahwa gue bukan termasuk salah satu fan Madrid yang excited atau antusias ya. Ketika Madrid itu menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih. Bukan artinya Xabi ini pelatih yang jelek, sama sekali enggak. Dia sukses di Leverkusen, ya kan? Dia bisa memutus dominasi dari Bayern Munchen tuh yang sebelumnya 10 kali kalau nggak salah juara kan. Unbeaten lagi. Iya, maka itu. Kemudian lolos ke Liga Champions, masuk final Europa League kalau nggak salah, kalah ya. Tapi nggak apa-apa kan, artinya dia dalam season debutnya, meskipun Liga Jerman, tapi bagus dia, berprestasi lah dia di sana. Sebelumnya kan sudah ada rumor, dia akan langsung ke Madrid, ternyata nggak. Dikasih one season lagi di Leverkusen, dia dapat pengalaman Champions League, memang kemudian nggak juara Bundesliga. Akhirnya dia pindah ke Madrid. Nah itu kan heboh tuh di sosmed, ya kan, nggak Madrid, nggak makan. Ya kan, banyak yang mengira udah habis lah nih Barca. Gue sama sekali Mas, gue gak ada bikin konten. Soal Xabi itu ditunjuk sebagai pelatih, cek aja. Nih my friends boleh cek, gak ada. Banyak yang menanyakan, kenapa gak bikin? Karena gue gak merasa bahwa,
wah ini udah pasti nih Madrid juara. Enggak. Ya. Walaupun memang Xabi ini adalah pelatih yang kaya taktik lah. Artinya dia tahu lah taktik seperti apa yang dia harus pakai. Ya. Dan dia juga bisa memakai formasi yang berbeda. 3 center back, 4 pemain bertahan. Cuma bagi gua, Xabi ini pertama adalah pelatih yang muda. Artinya dia pelatih yang muda apa? Minim pengalaman. Ya. Oke, ketika Zidane diangkat menjadi pelatih Madrid, sebelumnya dia sudah menjadi asisten dari Ancelotti. Betul. Sedikit banyak sudah interaksi di ruang ganti. Iya. Ya kan itu beda halnya. Sehingga ketika dia diberikan chance untuk jadi, langsung jalan tuh. Betul. Ya kan? Tapi Xabi ini baru masuk, walaupun dia mantan pemain, banyaklah prestasi dia ya. Iya. Kita sudah gak perlu elaborasi di sini. Tapi apakah Xabi Alonso bisa gak menjaga hubungan dengan pemain-pemain di Madrid yang sebelumnya sudah berprestasi sebelum dia masuk? Betul. Ya kan, apalagi seperti Vinicius Junior, Courtois, Bellingham kan baru sekali Ya. Champions League dan sekali La Liga. Kalau dia tidak bisa menjaga hubungan itu, mungkin yang sekarang dilaporkan dengan 3 pemain, mungkin ada juga mas pemain-pemain lain, kita kan belum tahu. Betul. Ya kan? Tapi jika dia tidak bisa menjaga hubungan ini, pasti berat dia kerja. Dan juga gue sudah mengatakan mungkin lebih dari 2 kali, Ya. kalau akhir musim ini dia tidak mempersembahkan gelar, gue gak yakin dia akan lanjut sebagai pelatih Madrid. Apakah akan diberikan kesempatan untuk terus membuktikan diri? Mungkin dikasih, tapi gue gak yakin. Ya. Karena di Madrid itu gak ada yang namanya proses. Kalau ditanya Madrid ada proses, gak ada bos. Nggak ada. Gak ada. Madrid itu apa? Prestasi. Prestasi. Iya kan? Kalau lu bisa kasih prestasi, mau tim lu mainnya individu kayak, mau main defend and counter, mau main parkir bus, lu aman. Sama nggak boleh kalah sama Barcelona. Nah itu Iya. salah satu hal. Iya. Tapi kalau kalah pun, tapi juara, La Liga atau Champion, ya udah. Asal nggak memalukan lah. Nah asal gak memalukan, Iya. pokoknya lu ada gelar lah akhir musim. Tapi ketika Xabi Alonso masuk, kalau di Club World Cup kita kan belum bisa lihat. Betul, Ya kan itu masih percobaan-percobaan. Di La Liga startnya mulus. Gue ngeliat, oh oke. Terus gue ngeliat cara Madrid main nih terstruktur banget. Artinya rapi, kelihatan nih para pemain nih harus disiplin, Iya. pressing, bagi bola. Ya gue gak ngeliat sih ada skill-skill individu. Iya. Seperti Mbappe lari berapa meter tuh udah gak ada. Tapi kalau dia dikasih bola di final third, ya dia harus sprint dikit Iya. untuk cetak gol. Vinicius Junior gak ada tuh yang gocek-gocek begitu. Bahkan Vini, Mas, kalau lihat statistiknya di awal musim ini, kalau nggak salah dia baru tampil selama 13 match. Ya. Ada yang sebagai pemain pengganti. Dia tuh sudah cetak 5 gol di La Liga ya. Dan 4 assist. Musim lalu 30 match dia tampil, meskipun ada juga yang dia masuk sebagai pemain cadangan ketika dia tidak fit. Itu dia 11 gol, 8 assist. Artinya kan baru berapa match ini, 12 match kalau nggak salah, dia sudah mencetak setengah. Setengah dari jumlah gol musim lalu dan assist. Artinya bagus dong. Bagus. Iya kan? Artinya kan ini kan lagi progres. Malah dicadangin, gila gak? Ya itu, dia nggak takut membuat keputusan yang tidak populer. Nah ini kaitannya sama beberapa findings yang dilaporkan juga oleh The Athletic, sumber yang sama. Ini dari entourage-nya Xabi Alonso nih, Bang Binder. Jadi tolong responsnya dari 2 poin ini, nanti gue sampaikan. Yang pertama adalah Xabi Alonso mendapati sebuah kebiasaan atau budaya yang cukup toksik di ruang ganti. Itu adalah, ini salah satu entourage-nya Xabi Alonso bilang, saat mengambil alih Real Madrid, Xabi Alonso mendapati ruang ganti dengan kebiasaan yang buruk. Dalam artian, banyak sekali informasi yang mungkin harusnya di-keep di ruang ganti saja. Itu sering banget bocor. Dalam artian starting 11 yang bocor duluan. Ketika di Piala Dunia Antar Klub, Fran Garcia main kenapa udah bocor duluan. Ini yang ingin dirubah. Nah namanya orang ingin merubah sesuatu yang udah status quo kan pasti ada resistance. Nah resistensi itu muncul dari entourage-nya Vini Junior. Dalam hal ini Vini Junior secara khusus kita tahu seperti apa dia protes saat diganti ketika El Clasico. Dan langsung setelah itu entourage-nya Vini bilang, ini quote langsung dari entourage-nya Vini, dia bilang dia pikir Alonso ini adalah Pep Guardiola. Dia bilang gitu. Tetapi dia hanyalah Xabi. Itu yang disampaikan. Tanggapannya sendiri, Bung Binder ngomong tentang bagaimana kalau seorang Xabi ini pengen merubah sesuatu yang status quo. Kan ini Madrid udah lama seperti ini. Banyak ego. Iya. Dari zamannya Iker Casillas juga kan sudah begitu. Di proses Mourinho juga. Gara-gara ada yang bocor. Itu pacarnya jurnalis waktu itu si Iker Casillas. Nah sekarang ya kondisi masih sama. Nah kalau itu mau dirubah dan ada resistance dari pemain, gimana tanggapan dari Bang Binder? Apakah realistis? Sebetulnya Xabi kalau mau merubah boleh saja kan, nggak ada larangan. Tapi apakah dia harus merubah sekarang? Di awal karir dia sebagai pelatih Madrid kan harusnya kan dia coba pendekatan dulu dong. Pendekatan, coba cari momen yang tepat, baru dia coba untuk melakukan perubahan.
kalau dia masuk sekarang, seperti lawan Valencia itu dia cadangin Vini, terus Vini masuk, kalau nggak salah bisa kasih assist dia. Betul. Artinya lu kan masih butuh Vini. Dan apa alasan dicadangin Vinicius Junior? Kalau Rodrigo kita tahu. Tapi kalau lu cadangin Vinicius Junior, ya ini gue nggak ngerti, mungkin quote-unquote cari gara-gara nih. Ya kan? Karena ini kan star player. Benar. Ya kan, kalau Mbappe nggak mungkin dia cadangin. Karena Mbappe kan susah payah tuh. Iya, betul. Dapat. Next soal Bellingham yang tadi lu ngomong, ya Bellingham sekarang sih dimainin terus. Tapi gue ngeliat peran Bellingham ini sudah beda, Mas. Kalau sebelumnya di Ancelotti dia free roll. Dia sering masuk dalam scoring position. Tapi sekarang kelihatan banget dia tuh dibatasin. Gak bisa dia masuk dalam area itu. Area yang depan itu udah untuk Mbappe, Vini, atau satu lagi tuh si Güler. Güler biasa assist atau shooting. Bellingham tuh kebanyakan dari mana? Set piece. Atau bola-bola second ball. Itu udah Bellingham. Nah mungkin itu yang membuat dia sedikit tidak nyaman. Tapi Bellingham masih perform. Bahkan dia cetak gol juga. Kalau Courtois ini yang gue bingung. Karena dia membandingkan Ancelotti dengan Xabi. Ya Ancelotti udah beda. Udah bertahun-tahun kan. Dan Xabi ini kan baru. Tapi dia juga tidak mengatakan bahwa Xabi tidak baik. Cuma dia mengatakan Ancelotti ini kan seperti kakek bagi kami. Yang paham lah dengan kami. Artinya apa? Ancelotti itu memang yang gue pernah ngikutin wawancara dia. Ini di salah satu stasiun TV. Dia mengatakan, gue bukan artinya nggak mau meminta pemain gue untuk jalanin taktik. Enggak. Gue nggak mau pemain itu hanya mengikuti taktik gue. Nanti dia tidak akan bebas di atas lapangan. Jadi gue hanya kasih masukan. Lu harus buat A, B, C. Nah, tapi kalau dia ada melenceng dikit for the good of the team, gak ada masalah. Ya terjemahan sendiri lah ya. Nah terjemahan sendiri. Mungkin Xabi ini agak ketat, textbook. Rigid lah dia. Nah seperti ya mungkin orang yang baru masuk nih, ya kan, dia mau tunjukin otoritas dia. Tapi lu kan baru masuk ke tim yang sebelum lu menjadi pelatih pun bersama Ancelotti ini udah banyak gelarnya gitu. Jadi kalau dia masuk dengan cara seperti ini boleh, ya tapi lu harus tahu dengan siapa lu mau berhadapan. Vini Junior itu kan adalah star player. Kalau sekarang umpamanya, kan ada rumor juga, Vini bilang, wah gue mau cabut deh. Berat Madrid Mas, siapa? Masa lu mau andelin si itu? Siapa tuh Brahim Diaz? Kan gak mungkin Brahim Diaz kan? Ya atau inilah, maksudnya ada Güler, Brahim Diaz. Mungkin bedalah star levelnya sama Vinicius Junior atau Jude Bellingham. Beda. Walaupun Xabi, gue ngelihat satu perubahan yang dilakukan itu bagus, Arda Güler dikasih peran lebih. Itu bagus, Arda Güler. Karena Ancelotti gak kasih itu. Arda Güler yang seharusnya dia kasih. Jadi dia bisa membuat perubahan itu, dan coba Mas lu perhatiin, nanti lu boleh lihat abis ini, bahwa pada saat Bellingham gak main, pada saat Arda Güler, Mastantuono, dan juga Vinicius, gila permainan Madrid. Pada saat Bellingham main agak beda. Karena Güler itu harus bagi peran dengan Bellingham, padahal Bellingham bukan creative midfielder. Bellingham itu kan box to box, tapi mau gak Bellingham ini dibatasin? Belum tentu juga. Dia juga pengen cetak gol dong. Dan sekarang lagi cetak gol dia kan? Iya, lagi on fire lagi. Lagi lumayan lah. Lagi kemarin bagus. sempat cedera. Dan salah satu isu juga yang sedang coba di-combat oleh Real Madrid itu adalah tentang gap dari revenue lawan tim-tim Premier League. Ini kan Real Madrid ini kan emang revenue udah gede banget nih Bang. Besar. Tapi dengan begitu tingginya jurang pendapatan tim-tim La Liga. Bahkan juara La Liga itu ya dibandingin sama tim paling bawah Premier League, revenue-nya sama Bang. Gitu. Real Madrid gak mungkin gini terus kan. Jadi diupayakanlah Super League. Super League gagal. Sekarang gimana caranya revenue semakin banyak dengan kondisi seperti ini, dan muncullah wacana untuk perubahan ownership. Nah ini izin kita kutip dulu ya Bang dari Florentino Perez. Dia bilang, selama beberapa bulan kami telah merenungkan dengan serius bagaimana membuat nilai Real Madrid terlihat. Kesimpulannya jelas, kami tetap menjadi klub milik anggota atau sosio. Tetapi kami akan membentuk sebuah perusahaan subsidiar di mana para sosio tetap memegang kendali, namun dengan pemegang saham minoritas sekitar 5%. Jadi dia tetap ada di entity subsidiar itu, betul. Tapi minority shareholder. Nah, dengan cara ini kita bisa mengetahui berapa nilai klub sebenarnya. Kami tidak ingin go public di bursa saham. Kami akan membatasi porsi investasi agar klub tetap berada di tangan para sosio. Investor atau para investor ini harus berbagi nilai kami, membantu melindungi aset dari serangan yang eksternal. Real Madrid akan selalu memiliki hak untuk mengambil kembali investasi tersebut. Madrid tidak boleh bergantung hanya pada beberapa direktur atau satu presiden saja. Kami tidak ingin jatuh ke tangan yang salah. Langkah ini diputuskan
secara bebas oleh semua anggota melalui referendum. Oke. Pada RUPS luar biasa nanti, kami akan menjelaskan lebih banyak, tetapi saya ingin menghindari semua spekulasi yang muncul di media belakangan ini. Nah, tanggapan Bang Binder sendiri, ini kan radikal nih perubahannya. Iya, betul. Kalau yang gue ikutin perkembangannya, bahwa memang ada wacana ya, ini masih wacana, Masih karena wacana. akan ada rapat kan. Iya. Bahwa Florentino Perez ini merasa Madrid ini seharusnya bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar. Ya. Kalau UEFA ini kan udah gak bisa dia lawan kan, sebelumnya Iya. mau bikin Super League dan lain-lain. Walaupun gue juga menentang sih ide itu. Kenapa sih mau pisah-pisah gitu? Ya. Jadi Tapi Florentino, kan seru Bang, tiap Iya, itu tiap betul. minggu lawan Juve Bang. Iya itu. Itu kan ada berapa klub ya? Iya. Gue lupa 7 atau 8 lah. Iya. Terus ada yang menarik Iya. diri gitu kan, Iya. nggak mau ikut. Kalau menurut gue Florentino Perez ini kan pintar ya dalam mengolah keuangan dari Madrid. Maka itu mereka selama ini masih oke. Iya. Nggak goyang lah keuangannya, nggak seperti Barcelona. Ya. Dan yang gue ikutin perkembangannya, memang dia ingin agar ada subsidiary company yang bisa menjual saham dari Madrid, tapi tidak besar. Ya. Kalau nggak salah tuh 10%. Nah 10%-nya akan dijual ke investor, tapi investor itu tidak punya hak untuk ikut campur dalam keputusan yang untuk urusan klub lah. Ya. Nggak bisa, mereka hanya untuk demi keuntungan. Ya. Nah kalau ini uang masuk, yang dia ingin generate income dari 10% itu, ini bukan main-main, ini 10% yang kita bicara. Mungkin kita berpikir 100-200 juta pound. Ya. Yang dia target minimal 500 juta euro. Ya, sampai 1 miliar euro. Itu dia target untuk Madrid. Hanya untuk 10%. Sementara sekarang biaya mengakuisisi sebuah klub terakhir aja tuh yang gede banget di Chelsea lah. Kita bisa bilang kan Iya, Todd berapa Boehly. itu, Ri? Iya, Itu lupa kan gua. value-nya 2-3 miliar. Oke. Sterling. Berarti kan 10% Madrid aja udah Nah, hampir itu. 25% dari nilai-nilai tim itu. Tim-tim yang besar lainnya. Iya. Iya. Jadi justified kalau memang Betul. revenue yang datangnya. Iya. Ini salah satu cara namanya pebisnis lah Bang. Gitu Iya, kan. dan kemudian dia juga mengkritik. Ini gue kaget juga sih, dia mengkritik UEFA dengan mengatakan bahwa seharusnya pertandingan-pertandingan sepak bola itu bisa disaksikan gratis oleh fans. Ini gue bingung juga. ada. Gue bingung juga, kenapa ya ini orang ngomong seperti ini? Iya. Karena setahu gue tuh kalau di luar negeri, itu kan sudah ada yang namanya PTV, Ya. pay-per-view lah. Ya, Jadi memang harus bayar Ya. untuk nonton. Ya agar memang mereka bisa ongkos produksinya itu bisa mereka cover. Tapi kalau mau bikin gratis, wah menurut gue gak mungkin sih. Tapi yang gue kaget lagi dia mengatakan bahwa gaji dari Presiden La Liga, ini dari yang gue baca ya, gue gak tahu ini benar atau hoax, tapi kan banyak berita. Itu lebih besar daripada gaji dari Presiden Premier League. Padahal income dari La Liga tidak sebesar seperti Premier League. Nah itu adalah hal-hal yang emang mungkin dia pengen rubah. Dia Karena pengen kan rubah. Dia betul. konstan battle sama si Javier Tebas kan. Dia, Iya, terus. si Joan Laporta. Juan Laporta, walaupun ininya berbeda ya. Iya. Mereka punya POV-nya itu berbeda. Itu bedanya sama Richard Master Bang. Oh. Jago banget CEO Premier League ini. Oh, CEO Premier League 18 ini. klub kemarin, 14 klub akhirnya kemarin sepakat dia persuade untuk mengganti aturan PSR kan. Oke, iya Gitu. betul. Jadinya- Sempat ada ini juga. Iya, jadi sekarang pakai squad ratio mulai Oke. squad cost ratio Oke, mulai oke. tahun depan, nanti kita akan bahas juga hari Iya, Rabu sama my friends. Mhm. Itu memang people's guy. Oke, Jadi oke. dia tuh nggak mementingkan ininya dia sendiri, tapi everybody happy, value liganya paling tinggi Iya, secara betul, global. betul, Nah betul. itu mungkin perbedaannya. Nah kaitannya tadi udah kita bahas secara mendalam sekali tim dari Real Madrid nih, timnya Bang Binder. Kita lihat nanti apakah upaya dari Opa Perez untuk men-generate revenue lebih tinggi, apakah nanti akan mendatangkan Erling Haaland. Jadi kan sudah itu sudah ada. itu maksudnya. Rumornya sudah ada. Makanya Bang, jadi mungkin nanti tuh kenapa sih dia getol banget nyari duit lagi, kan semua bintang udah di situ. Terus gue mikir bintang mana lagi. Ini kan City nyusap kan, Haaland lama-lama mikir Haaland. juga Ya, kan. Betul. Mikir juga nih gue. Ini Pep Guardiola bentar lagi cabut gitu. ya. Menurut gue arahnya ke situ. Dan kalau nggak salah Erling Haaland itu release clause-nya 75 ya. 75 juta pound kalau nggak salah. Benar nggak sih itu? Enggak Bang, di kontrak yang barunya itu lumayan gede. Oh, lebih gede Enggak, lagi. udah dihapuskan. Oh, udah dihapus. Udah dihapus karena dia di kontrak awal kan itu. enggak, iya itu yang awal. Dia memperpanjang kontrak 8 tahun. Oke. Jadi pemain dengan gaji tertinggi di Premier League sekarang. Oke. Seminggu 500.000 pound sterling Bang. Ya kalau udah diperpanjang repot juga Ya, dia udah dapat. dihilangin Ya, si release clause-nya ya. Ya, dan gue harapkan Sabi sukses. Ya. Karena gue kan tetap fan Madrid. Ya. Cuman kan yang gue jelaskan, ya ini pelatih yang masih muda ini dia harus menjaga ruang ganti agar tetap kondusif aja.
Ya jangan semua dilawan lah. Iya. Ya, Masih awal kan dia? Iya. Vini dilawan, Bellingham dilawan, Valverde dilawan, Courtois dilawan. Siapa lu mau temenin siapa? Abis Berat itu? juga. Berat. Udah itu gitu. Rodrigo yang sebelumnya memang mudi ini, malah dia sering kasih chance. Iya. Yang boleh saja. Iya. Tapi maksud gue pemain-pemain bintang ini Iya. jangan diganggu sampai, kecuali Vini Junior mainnya hancur. Iya. Ya boleh dicadangin dulu. Dan kemarin dia masuk lebih bagus kan? Betul. Ya mungkin itu aksi dan reaksi kalau masuk dari bangku cadangan tampil lebih konsisten. Itu mungkin harapan-harapannya. Iya, Tapi iya, kan iya. ada backlash juga dari implikasi dari itu. Nah sekarang kita ke Serie A Bang. Kemarin tim Oke. gua Bang dikerjain. Gue pengen tahu dari Bang Binder. Menurut oke, Bang oke. Binder ini dikerjain apa enggak? Mungkin lu udah lihat replaynya Dusan Vlahovic itu di Langgar. kotak penalti Iya, iya, lawan iya, iya. Fiorentina. Dia udah nutmeg nih Bang. Betul. Gua udah lihat. Dijatuhin Iya, sama backnya Fiorentina. Kita lihat dulu nih beberapa cuplikannya nih. Oke, ini. Jadi intensinya emang udah buat jatuhin. Iya, oke. Awalnya dikasih penalti, terus pas dicek sama VAR, Iya, gue tahu. di Iya. overturn. Betul. menurut Bang Binder dulu dah, ini penalti harusnya dikasih apa enggak? Iya, ini wasitnya asal Italia atau Indonesia nih? Ini Itali Bang. Italia kan? Karena di Indonesia juga ada. Oh banyak. Ada kemarin itu. Iya. Match week terakhir, Oh, iya. Rame juga ada beberapa match. Banyak yang menanyakan kepada gue bilang, wah kalau Indonesia punya gue Angkat tangan udah ya? capek, Udah udah capek. capek udah Iya, bahasnya. iya. Tapi gue kaget ini bisa terjadi di Italia. Sebenarnya gue kan nggak ngikutin match Juve ya, gue justru ngikutin match yang derby itu. Milan. Inter, karena itu kan big match Kita kan. bahas habis ini Bang. Iya. Jadi gue kan ngikutin match itu. Cuman ini kan rame ya. Biasa kalau ada apa-apa kan pasti ada Ada yang banyak lah nge-tag lu. tayangannya di Iya. ini di sosial media. Karena pas seperti yang gue ngomong tuh di Indonesia ada seperti itu, tiba-tiba kok di Itali. Iya. Walaupun kejadian itu berbeda. Kalau yang gue baca informasinya wasitnya ini mengatakan setelah dia sebetulnya kan sudah tunjuk penalti. Iya. Tapi wasit di VAR minta dia tinjau ulang. Iya. Kemudian dia rubah keputusannya, menurut dia ada pelanggaran dulu dari Vlahovic. Iya. Sebenarnya gue ngelihat sih itu tarik menarik. Tapi Vlahovic sudah bisa melewati Pablo Mari nih kalau Iya, nggak salah nih nama betul, pemainnya. Pablo Mari. Dan itu jelas ditarik pakai dua tangan loh itu. Betul. Jadi kalau menurut gue dia sudah tunjukin penalti itu gak perlu dia rubah lagi. Iya. Jadi ada POV juga dari ex wasit yang Oke. sekarang jadi komentator. Harusnya VAR nggak intervene. Itu kenapa harus disuruh tinjau ulang lagi? Itu salah satu dalil yang Iya, disampaikan. sudah benar itu. Nah ini juga kita sampaikan pendapat dari mantan. Ini Aldo Serenani pernah membela Inter, Iya, dia legenda Aldo Inter. Serena, betul. Pernah bela Juve juga, Bang. Oke. Pernah bela Milan juga. Oh, iya, Jadi iya. kawan kita Udah nih lama harusnya dia netral nih. Ya. Kawan kita nih harusnya netral. Nih kita lihat dia. Oke. Dia bilang, bagi saya niat Pablo Mari dari awal sudah untuk menjatuhkan Vlahovic. Setelah dia lihat tayangan ulangnya nih, apakah wasit tidak pernah bermain bola bahkan di level amatir. Jadi benar-benar segeram itu si Aldo Serena ini ngelihat dari tayangan ulangnya. Dan ini kaitannya panjang Bang. Kenapa? Karena memang kan ada sentimen terhadap Juventus. Oke. Sering dibantu wasit. Ya. Jadi ketika justru berbalik, mereka yang beberapa pertandingan terakhir ini sering sekali tidak diuntungkan, itu nggak banyak media yang mungkin ngungkit, Oke. menyuarakan. Iya. Makanya ini gue coba tanya nih ke para my fans, menurut kalian ini apakah harusnya clear penalti atau enggak? Bisa dijadiin perdebatan yang sehat aja lah gitu. Iya. Kurang lebih. Nah, tapi sekarang setelah dilatih oleh Spalletti, Juve nggak bagus-bagus juga Bang. Karena kan setelah pergantian dari Igor Tudor, kita pikir kan, Spalletti ini pelatih ofensif. Dan gitu memang track recordnya bagus. Track recordnya lumayan oke. Betul. Itu kan setelah juara bersama Napoli, Iya. megang timnas Itali, ekspektasi kita kan, wah, Besar. tadinya kan Juve era Tudor itu yang paling kentara adalah permainannya tuh nggak bagus lah. Dari sisi ofensifnya tuh kayak begitu udah mau masuk lower third, Agak bingung. mau Betul, ngapain. betul. Nah ternyata Bang, sama Spalletti sama aja Bang gitu. Nah, dia punya argumen, Iya. Juventus ini membutuhkan regista. Oke, pengatur lah ya. Deep lying playmaker Ya, lah. pengatur permainan lah. Karena kan secara historis mereka selalu punya. Oke. Kalau tarik berapa tahun sebelumnya kan ada Miralem Pjanic. Iya, betul. Eranya Allegri. Iya. Tarik lagi eranya Conte kan ada Pirlo Bang. Pirlo, iya. Nah, top itu. waktu Betul, itu betul. sempat Pirlo udah mau pensiun ganti sama Marchisio. Iya, betul. Lumayan bisa lah ngebagi. Iya, bisa. Nah, sekarang Bang yang jadi regista Locatelli. Jadi cocok menurut bolanya nih sama orang jalan, cepetan orang jalan Bang. Karena dia memang bukan pemain yang Betul. yang visinya itu luas. Betul. Dan juga dia mengambil keputusannya itu agak lama ya. Karena dia box to box asli. Iya, dia sebenarnya kan lebih agresif ke depan. Betul.
Kalau gue ngelihat sih sebetulnya dengan Spalletti dia coba untuk membuat perubahan, tapi perubahan ini agak sulit dilakukan karena memang ini jujur ya kalau gue ngelihat Juve main kadang-kadang kalau big match gitu lawan Milan Ngantuk ya bang? kurang menarik. Iya, bagi gua. bikin ngantuk. Gue kalau susah tidur gue nonton Juve bang. Iya, gua pasti suka. ketiduran bang. Artinya kalau susah tidur nonton Juve. Nonton Juve sumpah bang, lu ketiduran lo. Ya udah oke, nanti gue coba deh. Cobain. Jadi gue ngelihat kenapa ini tim kok mainnya slow ya. Iya. Tapi gue lihat ini memang mereka gak ada pemain yang visioner nih kalau menurut gue. Iya. Kalau lu ke Milan walaupun Modric ini udah tua, tapi menurut gue masih oke juga ya. Ya masih pintar, otaknya ini masih aktif. Di Inter lu melihat masih ada Calhanoglu. Iya, Barella banyak. Masih ada Barella, masih oke lah. Ya. Milan kalau nggak salah siapa lagi di ada tengah? sekarang Samuel Ricci. Ya itu ada satu lagi. Fofana juga oke. Menurut gue gak jelek juga. Tapi Juve ini gue ngelihat gak ada pemain yang bisa membangun kreasi serangan dari tengah. Ya, betul. Jadi pada saat gue lupa ya lawan siapa tuh gue nonton Juve. Kalau nggak salah first match Spalletti gue lupa menang tuh dia. Lawan siapa dia? Iya, aduh lupa tuh. Lawan Cremonese atau lawan siapa tuh? Gue lupa lah. Pokoknya itu kebetulan gue lagi nonton. Gue lihat gue nggak tahu. Ternyata Spalletti udah ngelatih Juve setelah Tudor dipecat. Ya udah gue nonton dan itu menurut gue sih ya mainnya not bad dan kemudian menang. Tapi setelah itu gue sering lihat muncul ini extended highlights. Gue ngelihat bahwa Juve ini masih belum bermain dengan skemanya Spalletti karena skemanya Spalletti itu 4-2-3-1. Iya, dan bukan main direct. Betul. Coba lu perhatikan sekarang bola itu dari belakang ke depan langsung. Ya boleh aja lu main begitu, tapi itu gak efektif kalau menurut gua. Dan seberapa banyak lu bisa ciptain peluang? Contoh kalau lawan Fiorentina gak banyak peluangnya. Padahal Fiorentina bukan tim yang kuat. Tapi masalah Fiorentina kan punya mantan MU. De Gea jago loh dia. Jago sekarang. Jago banget. Onana juga lagi jago. Iya. Ya emang MU-nya aja yang salah bang. Lu mau ngomong gitu kan sebenarnya. Gue wakilin bang, Iya, oke. Ya, jadi maksud gue ya Spalletti ini butuh pemain yang bisa kreativitas serangannya itu bisa dikembangkan di Juve. Nah, ngomong-ngomong soal butuh pemain bang. Sorry gue potong. Oke. Jadi katanya, ini gue minta pendapat lo ya. Oke. Karena ini jendela transfer musim dingin akan segera dibuka, justru yang Januari. Oke. Probability yang datang tuh pemain mediocre, Bang. Jadi yang lagi diincar nih sekarang sama Juve nih. Opsi daruratnya manggil lagi Miralem Pjanic. Karena dia lagi free agent, Bang. Jadi ini gratis. Jadi karena free agent gitu. Itu satu. Oke. Opsi berbayarnya, lu masih ingat nggak Pierre-Emile Højbjerg? Sekarang main Spurs di kan dia dulu. Iya, sekarang main di Marseille. Gitu. Lebih kacau lah dia. Lebih kacau lah bang gitu. Nah, lu bayangin kalau lu jadi Spalletti, opsinya kayak gitu. Gua ambil lagi deh kata-kata lu tadi di pembukaan. Excited nggak lu bang dengan opsi kayak gitu maksudnya? Ya, gua nggak yakin sih. Iya. Dengan dua pemain itu akan ada perubahan yang signifikan. Iya. Oh, sama satu lagi. Bernabe dari Parma. Kalau nggak salah Bernabe ini dulu pernah di City. Akademinya City. Akademi ya. Iya. Kalau nggak salah Pep sempat mau naikin tapi terus dijual. Tapi terus dijual. Ya benar ya. Iya, saingannya. Kenapa ya dia nggak dinaikin? Karena dulu masih ada banyak pemain di tengah itu ya. Ya dulu kan ada banyak kan mereka. Bang. Bahkan, ada De Bruyne, ada si Silva, ada Grealish, Fernandinho. Kayaknya dia jadi nggak bisa naik. Menurut gue dia lebih oke. Bernabe, main di mana dia sekarang ya? Parma bang. Nah kayaknya dan dia masih muda kalau nggak salah. Masih muda. Nah harusnya pemain muda. Ya tapi nggak ada duit juga Juve beli Parma. Dari mana? Karena dia juga belum lama ya di Parma ya. Di Parma baru 2 musim ya. Jadi starter baru beberapa musim. Oh baru beberapa musim. Nah karena Bernabe ini yang gue pernah dulu ngelihat, gue dulu kan sering lihat Manchester City TV itu waktu City lagi baru-baru juara. Kalau dulu kan MU yang juara terus. City lagi baru-baru juara, jadi kan sering banyak tuh mereka punya feature-feature. Dia termasuk salah satu yang diwawancara dulu itu. Dan dia itu midfield yang left footer. Dan dulu tuh dia punya prospek bagus. Nah, gue gak tahu ternyata kan dia dijual ke Parma. Kalau menurut gue pemain seperti itu yang pernah mungkin mendapatkan sedikit ilmu juga dari Pep kali ya. Kalau menurut gue pemain seperti itu lebih cocok di Juve. Jadi Juve itu, tadi kan lu potong jadi gue lupa. Nah ini untuk my friends juga dan juga untuk lo mungkin lu gak tahu gue itu dulu fan Juve. Dulu itu gue fan Juve. Iya, lu pernah cerita. Iya, pernah ya dulu. Pernah fan. Tapi terus kemudian gue gak ngefan lagi karena Calciopoli itu. Jujur. Cerita, Karena dulu gue tuh begadang untuk nonton Juve pada saat gue harus ujian. Jam 2 tuh gue nonton sampai jam 4. Ya Juve menang gitu. Terus gue kan harus kuliah itu hari. Gue kuliah, gue harus ujian. Itu jam 7 kita masuk. Jadi karena habisnya jam 4 lewat. Ya gue
mau tidur berapa lama, gue setengah 6 udah harus jalan. Iya. Ya kan, karena gue pakai angkot dulu. Iya, bablas Nah, jadi gue ya, wah udah ngapain nih gue tidur 1 jam lebih. Semangat kan, Juve-nya menang. Jadi beberapa kali gue begitu. Habis gue tahu ini Calciopoli. Wah ngapain gue capek-capek gue dulu begadang. Ini true story. Gue pernah cerita ke lu juga. Kalau nggak salah itu hari. Pernah. Abang pernah cerita. Iya, tapi gue suka. Dan Juve itu, dulu kalau perhatikan di tengah itu dia selalu ada pemain yang visi membagi bolanya tuh gila bos. Bagus. Dan defense-nya, one of the best in Italy man. Sekarang Lloyd Kelly bang, lu bayangin gue gimana nonton Juve. Pemain Inggris dia kan? Iya bang, tapi masa iya level Lloyd Kelly jadi back Juve. Gue gak pernah denger nama. Ayolah bang. Cuman gue kaget waktu gue tahu bahwa Juve ini sekarang mau make center back yang gak banyak asal Italia. Karena sebetulnya kalau yang dulu gue ngikutin Juve itu biasa ngambil kalau nggak dari Amerika Selatan, pasti dia ngambil yang keras. Asli Itali. Kalau nggak dia pasti ngambil asli Itali. Maka itu si Chiellini tuh lama banget di sana. Bonucci juga lama keluar balik lagi. Karena itu bukan copyright. Apa sih itu semacam kultur kali ya di Juve. Gue nggak tahu kenapa sekarang mereka berubah. Ada bang. Federico Gatti bang. Siapa lagi? Cuman ya. Kayaknya dia di Milan ya dulu ya pernah. Enggak, dia dari Serie C bang. Wah, dia dari Serie C. Terus akhirnya bisa begitu juga. Iya bang, makanya sekarang gue nggak ngerti juga. Lloyd Kelly lu bayangin sampai di situ gue udah nggak ngerti. Tapi dia bukan pemain timnas Inggris. Siapa Lloyd Kelly? Enggak kan? Belum. Enggak. Di Newcastle cadangan bang, terus dibeli. Dean Huijsen dijual. Harga. Dean Huijsen sebagus itu dijual. Lloyd Kelly dibeli, harganya sama. Kan tolol ya. Jadi anyway. Over value. Ya udahlah, itu udah kesalahan beli lah. Tapi setelah hasil imbang kemarin, Spalletti mengakui nih, kalau misalnya ada problem serius dari sisi kreativitas yang harus dia selesaikan. Karena bolanya dimain-mainin direct terus. Dia bilang memang benar kami terlalu akademis di babak pertama dan membuat kesalahan yang dari sisi kualitas harusnya tidak kami lakukan. Karena level kami harus lebih tinggi dari apa yang kami tunjukkan. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kami lakukan dengan baik. Kami harus benar-benar meningkatkan standar dalam segala hal. Untuk datang ke lapangan sulit seperti ini untuk bisa menang. Jelas ini adalah pertandingan yang sulit karena kami menghadapi tim yang ingin bereaksi, tim yang tampil di bawah potensinya. Itu disampaikan oleh Luciano Spalletti sebagai alasan dari gagalnya kembali dia bersama Juve memetik 3 poin, sumbernya dari Tutto Mercato Web. Nah, sekarang kita masuk ke hasil dari Derby della Madonnina antara Internazionale Milan menghadapi AC Milan. Kalau laga-laga kayak gini mah udah laganya Allegri dah. Udah main-main kayak gini nih. Udah nggak perlu main cantik, yang penting menang. Ya, memang Allegri banget gitu. Tapi gue pengen berdiskusi sedikit dengan Oke. Inter Milan, arguably 3 musim terakhir memiliki skuad terbaik di Serie A. Oke. Bahkan di salah satu seasonnya mereka masuk final Liga Champions. Ya kemarin kan. Iya. Nah pertanyaan gue, kenapa Scudetto-nya cuma sekali bang? Nah karena di laga-laga seperti ini, iya dia sering kalah. Justru tersandung. Iya, melawan Juve yang porak-poranda aja imbang 3 sama. Iya. Jadi kita lihat dulu statistik dari pertandingannya kemarin ya. Dari sisi ball possession pasti menang. Wah. 64% berbanding 36% ya. Expected goals juga lebih tinggi. Total shot 20 bang. Berbanding Milan cuma 7. On target 6-3. Big chance lebih banyak juga. Tapi balik lagi. Kemenangan tetap ada di AC Milan. Allegri ball. Dan gue ngelihat Milan itu, Allegri itu di Milan bisa, ya sejauh ini mulus lah ya startnya karena gue gak ngelihat dia coba untuk membuat Milan bermain indah sih. Tapi taktiknya kelihatan banget. Bener. Jujur lah, harus diakui ini. Karena gue berdiskusi dengan teman gue yang Milanisti ya, gue bilang wah bagus juga Milan. Dia langsung ngomong ini karena Allegri. Padahal resistennya ada. Iya. Pas dia ditunjuk ada resistennya dari fans Milan. Betul. Dia bilang ini karena Allegri. Gue bilang masa iya, dia bilang coba lu nonton match Milan. Ya bagi kita Milanisti ya mungkin kita merasa harusnya ini bisa lebih baik lah lu main. Tapi ya menang 1-0, kemasukan gol tahu-tahu menang 2-1. Tipis-tipis yang penting nih kita koleksi poin, kita berada di atas. Nah, untuk match ini lawan Inter, ya gue dari awal udah tahu gak mungkin Milan akan main menyerang. Gak mungkin. Walaupun mereka bisa kalau mau main. Kenapa? Karena Inter ini Mas, kalau lu perhatikan bersama Ciwu, sebetulnya dia gak banyak ngerubah cara bermain dari Inter. Dari Inzaghi ini bagusnya Inter. Dari Conte ke Inzaghi, terus dia ke Ciwu, bahkan kalau gue perhatikan formasinya juga sama.
player-playernya tidak banyak berubah juga yang dia pakai. Tapi ini pelatih yang berani. Ya kan, pemain seperti Acerbi disuruh ke depan, Mas. Disuruh lari sampai terus disuruh lari ke belakang. Gimana lu mau lari ke belakang, ya kan? Bastoni ke depan. Pokoknya main highlight. Padahal 3 center back itu jarang main highlight of defense. Benar. Kecuali ya itulah siapa Amorim. Berani. Enggak, MU main highlight of defense loh. Itu kan terlalu berani lu main seperti itu. Tapi di recall lagi MU. Emang Bang Binder nih emang suka banget ingetnya sama MU. Oke, jadi Inter musim ini kalau menurut gua secara permainan adalah one of the best team. Di Serie A ya? Of course, di Serie A. Selain kalau gua ngelihat permainan dari Napoli. Napoli oke, Napoli enak juga lah. Nonton Napoli main tuh enak. Banyak gol apa. Dan yang gua akhirnya cek, gua kan nonton ini match kan Inter kok mainnya bagus banget ya. Punya banyak peluang sampai ada yang kena tiang tuh, Lautaro kena tiang, satu lagi gua gak tahu siapa tuh dari corner kena tiang. Banyak chances, bahkan penalti miss. Ternyata setelah match gue bilang, nih Inter kok mainnya sebagus ini. Apakah Inter main sebagus ini di match lain? Tapi gue kan gak mau nonton matchnya atau highlights. Gue hanya riset yang gue bikin sendiri di internet. Ternyata Mas, kalau lu cek nanti, abis ini juga my friends boleh cek, ya kan? Bahwa Inter adalah tim sejauh ini di Serie A, di awal musim ini dengan rata-rata ball possession paling tinggi. Berapa ball possession mereka Mas rata-rata? Coba just take a guess. Ya pasti di atas 60% lah. Betul sekali, 61% dia. Rata-rata, it means in every match, dia tuh unggul. Ball possession. Dan gue cek, bener dia unggul. Chances, dia unggul juga. Tapi conversion rate-nya rendah. Dan Lautaro ini masih on and off. Belum nyetel-nyetel banget. Thuram kalau nggak salah sempat on and off juga. Baru kemarin tuh mereka bermain lagi bersamaan tuh. Ya kan? Padahal nih gue kira ini bakal menang. Udah main lagi nih sama-sama. Dan kemudian cara mereka defend ini terlalu beresiko. Jadi yang gue ngelihat Inter adalah tim yang mencetak banyak gol produktif. Bahkan kalau lihat di antara top 5, Inter paling banyak lah golnya. Tapi kemasukannya juga paling banyak. Jadi isu dari defensifnya juga setelah era dari beda total. Dari Conte, Inzaghi dan Chiwu. Ini beda total. Jadi kalau Inter mau menyerang ya bagus. Mungkin fansnya akan seneng lihat Inter main cara seperti ini. Tapi resikonya itu backline. Karena backline Inter itu nggak sekuat secara koordinasi ya. Gue nggak mengatakan secara individu. Seperti Milan, seperti Roma, seperti Napoli itu agak beda mereka. Karena mungkin mereka juga bermain dengan pivot ya, dengan gelandang bertahan yang kuat ya. Itu disampaikan oleh Cifu juga rasa frustrasinya. Dia bilang bukan hanya karena apa yang kami ciptakan, tapi juga performa, fokus. Kami hampir tidak memberikan mereka kesempatan melalui serangan balik, meskipun kami tahu kedua penyerang mereka bisa menyulitkan. Satu-satunya momen ketika kami kalah dalam perebutan bola, second ball ya, di lini tengah mereka mencetak gol. Itu golnya kan karena itu. Nah itu, kadang-kadang di match seperti ini, sebuah kesalahan itu bisa fatal. Betul. Dan berikutnya dari Allegri menyampaikan jika ini adalah kemenangan yang hebat, sebuah pertandingan yang menghibur, kami memulai dengan sedikit tegang, tetapi kemudian mulai lebih rileks saat memiliki 4 atau 5 situasi di mana kami seharusnya bisa membuat pilihan yang lebih baik di sepertiga akhir. Terutama ketika mengirim Pulisic dan Salamakers maju. Kami harus lebih akurat dalam melakukan umpan silang, lalu di babak kedua setelah kami cetak gol, wajar jika Inter mencoba bangkit. Kami memiliki beberapa situasi menguntungkan dengan Leao 1 lawan 1 dan kami bertahan dengan baik melalui preventive marking ya, yang sangat penting saat menghadapi Inter karena mereka bisa sangat berbahaya ketika keluar dari tekanan. Nah, ini yang disampaikan oleh Allegri, apapun itu 3 poin adalah 3 poin. Iya. Ya, mungkin bersabar dulu fans Inter, nanti kita lihat di akhir musim seperti apa. Dan kita masuk ke topik yang lagi hangat-hangat banget ya. Katanya ada 5 kandidat calon pelatih Timnas pengganti Patrick Kluivert. Benar nggak sih ada 5? Kita baca dulu kutipan dari Pak Sumarji di press conference yang kemarin nih, Bang. Dia bilang, berkaitan dengan 5 pelatih ini, kami dan Alex Zwiers serta Exco yang ditunjuk, salah satunya saya, diminta mewawancara mereka yang akan kami lakukan dalam minggu depan. Dari kelima nama itu, pasti kami pilih yang terbaik. Kami mohon bersabar, dan kami ingin mendapatkan pelatih yang sesuai dengan karakter pemain timnas kita dan membawa timnas kita berprestasi. Kita lihatin dulu beberapa muka-muka yang sedang dirumorkan adalah nama-nama dari kandidat pelatih tersebut. Walaupun gue nggak begitu yakin ini adalah orang-orangnya atau beneran ada 5 orang ini. Ya, tanggapan Bang Binder dulu deh dari tanggapan Pak Sumarji.
Kalau menurut gua untuk mencari pelatih, kalau sampai ada 5 calon, ini menurut gua, mungkin kan gua salah juga. Ya kan yang lebih paham yang berada di dalam federasi ini kan, mereka lebih paham. Kalau 5 Mas, ini kalau point of view gua sih kebanyakan. Too many. Kenapa too many? Nanti pada akhirnya bingung juga mau milih siapa. Terus banyak yang menanyakan kepada gua, netizen ini banyak sampai hari ini Mas, kalau baca di IG gue atau di channel gue itu di kolom komentar, siapa nih yang cocok? Kalau menurut gue pelatih yang cocok itu yang pertama-tama tahu timnas ini mau dibawa kemana. Ya kan? Karena pelatih yang nanti diwawancara, kalau asumsi gue pasti dong dia akan menanyakan apa peta jalan, roadmapnya apa, dari federasi maunya seperti apa ini kita bangun tim ini. Tinggal di copy aja Bang, kan ada dulu yang 3 lembar itu Bang. Ada kan kemarin keluar yang 3 lembar itu kan. Nah ini gue terus terang ya, bukannya gue mau menyindir siapapun. Karena gue juga respect dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, ya kan, respect lah. Tapi jujur gue gak menyangka roadmapnya 3 halaman dan untuk 4 years kalau gak salah. Sama sekali gue gak menyangka. Gue kasih lu contoh. India yang olahraga nomor 1-nya itu kriket, yang gue pernah tahu sebelumnya, gue gak tahu kalau mereka ngerubah, itu roadmap mereka Mas, 94 halaman untuk 24 tahun. Itu pun berat mereka maju. Dengan bikin begitu, wah lu kalau baca roadmap mereka, karena gue kenal satu content creator. Komprehensif berarti? Wah bukan komprehensif lagi Mas, untuk sepak bola putri ada, liga mahasiswanya ada. Itu aja berat maju, walaupun U17 mereka sekarang U23-nya lagi mungkin nanti mereka bisa dapat generasi emas. Dan mereka lagi ada dispute juga untuk ESL mereka, India Super League itu lagi ada dispute. Jadi mereka aja tuh yang coba untuk membuat roadmap yang sedemikian panjang dan detail aja sulit. Kita kalau cuma mau bikin 4 tahun dan 3 halaman, apa yang lo harapkan dari pelatih baru ini? Benar. Karena pelatih baru ini nanti siapapun itu nggak akan bisa kerja secara cepat. Apalagi kalau yang diambil pelatih yang belum mengetahui soal kondisi sepak bola Indonesia. Culture-nya kita lah ya. Seperti apa culture kita, ya kan? Memang kita punya banyak pemain-pemain diaspora yang menurut gue itu bagus sekali. Ya kan, itu adalah inti kekuatan timnas kita sekarang. Tapi kan harus ada juga regenerasi. Jadi begini, kita ada nih, ya gue kasih contoh nih, pemain-pemain diaspora, ya kan? Kita harus ada program di dalam negeri untuk mencetak pemain seperti mereka ini. Benar, kualitasnya sama minimal. Sama, kita harus ada program itu. Kenapa gak kita buat? Itu Mas maksud gue. Dan kita bisa buat, kenapa enggak? Resources kita luar biasa. Gue yakin Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pasti akan dipercaya juga oleh pihak swasta. Iya dong? Buat roadmap yang benar-benar jelas bagi calon pelatih ini, agar dia tahu apa yang dia harus jalankan. Dan juga targetnya jangan berubah-berubah. Dan clear. Ya kan, jangan dibilang sebelumnya tuh gue baca, ya mungkin juga gue salah, silakan dikoreksi kalau gue salah. Yang gue baca, kalau gue gak salah itu, SEA Games itu, target itu medali emas. Maka itu ditunjuk Indra Safri untuk mempertahankan medali emas. Tapi beberapa hari lalu, yang gue baca berita, targetnya medali perak kok bisa turun. Ya mungkin ada ini yang gue bilang tadi, disconnected ya, antara internal federasi juga menurut gue tidak satu suara gitu. Ada yang bilang udah dicanangkan rapat exco untuk evaluasi. Belum ada katanya nggak ada di grup, ada juga ngomong gitu kan. Artinya di grup pun nggak masuk. Di grup pun nggak masuk. Ini untuk rapat evaluasi itu. Ini kan disconnected. Terus juga gue menanggapi sedikit ya, katanya Bang Binder kan 5 calon terlalu banyak nih. Gue mungkin nih prasangka positif gue nih Bang, biar nggak dikritik sama netizen lagi. Kemarin kan yang waktu wawancara yang datang cuma 1 lagi Natal kan, nanti jadi bahan lagi nanti kan yang datang lagi Natal. Iya, nanti kan yang datang cuma 1, ya jangan jadi seenggaknya 5 nih yang datang gitu Bang, gitu maksud gue. Jadi seenggaknya kan nggak di. Oke, gue ngerti maksud lo. Jadi ini ada 5 nih. Ada 5 nih, walaupun gue nggak tahu nih bener ada 5 atau enggak, tapi 5 aja dulu gitu. Ya mungkin ada beberapa nama yang sudah dikantongi. Tapi nggak mau di-spill. Nggak mau di-spill. Mungkin ada alasannya kayak masih ngelatih katanya. Atau gini Bang, ini pengalaman gue di federasi ya Bang. Nah, lu kan pernah di sana. Nah, waktu tuh. Lu ada gak sih pergantian pelatih waktu lu di sana? Kan siapa? Kan dari siapa ke siapa? Dari ke Simon ya? Enggak, gue tim yang nunjuk Luis Milla Bang.
Oh begitu. Jadi gua, Pak Ade Wellington, Oke, itu yang oke. maju nego. Oh begitu. Jadi itu ada beberapa opsi waktu itu, Bang. Oh siapa aja coba? Satu tuh ada satu mantan pelatih, aduh siapa sih? Roger apa gitu, gue lupa. Ada satu lagi lah waktu itu, sama Luis Milla. Oh 2. Jadi 2. Nah, permasalahannya Bang, pada saat itu, animo publik tuh gede banget Bang. Yang terjadi adalah, the moment calon pelatih itu mengetahui animo kita besar, terms and conditions-nya tuh langsung berubah Bang. Dia minta harga lebih tinggi, dia minta disediakan A, B, C, D, E. Yang tadinya pada saat early negotiations itu nggak minta aneh-aneh, Oke. tiba-tiba gue mau ada mobilnya, operasional mobil gue hari-hari A, sopirnya ini, tinggalnya di apartemen di sini, kemudian gajinya seperti ini, staffnya yang tadi mungkin cuma 3, 4, sekarang minta Tambah. 7, Iya. gitu. Yang hal-hal kayak gitu Bang. Jadi berasa ketinggian. karena dia begitu dia mendarat di Jakarta, beritanya dia semua Bang. Iya dia semua. Pasti begitu juga Pasti nanti yang begitu. ini. Iya, Nah, pasti begitu. itu mungkin alasan ini gue berbaik Iya, iya. sangka ya. Iya. Walaupun gue nggak tahu bener 5 atau enggak, Iya, tapi iya, gue iya. berbaik sangkanya adalah kayaknya emang nggak di-spill karena itu. Oke. Itu pengalaman gue ya, pengalaman gue. Biar juga gak diganggu. Kalau Nggak nggak kan diganggu. Diberitain, kirimin diiniin, apa apa- DM lah, apa Iya. ke akun Instagram. Kalau ada akun Instagram. Jadi tuh kayak begitu yang gue tangkep. Cuman kalau gue rasa kita udah presidennya kemarin kelewatan kalender FIFA Matchday sekali, urgensinya gue rasa udah cukup tinggi untuk maksudnya segera ya udah di-announce lah gitu kan, karena biar kita nggak ketinggalan lagi kalender FIFA berikutnya, karena kan Maret. iya maksud gue karena gini loh Bang, ini balik lagi pengalaman gue di federasi ya, Iya. nyari lawan tuh nggak gampang Bang, nyari gawan tuh nggak gampang, jadi kayak gue tuh mesti mohon-mohon, apalagi kita abis di ban kan, semua federasi yang lain tuh kalendernya yang negaranya yang kuat-kuat 3 tahun. 4 tahun tuh udah. 4 tahun ya? Gue pernah nelpon, demi Allah, gue pernah nelpon Jerman sama Prancis Bang. Terus diterima telepon lo. Diterima, karena kan gue nelpon direktur hubungan internasionalnya. Gue ngecek, when is the next available. Enggak, lu phone apa Jerman? Jerman sama Prancis, gue mau nanya, gue pengen genuinely tahu. 8 tahun Bang. 8 tahun lu, inian ngantri lu, dan lu bayarnya luar biasa. Jadi lu harus bayar ke mereka X juta dolar. Oke. Misalnya ya base fee-nya mereka Iya, 4-5 juta dolar lah Iya. gitu untuk bisa eksebisi sama mereka. Nah beda kalau kelasnya, kenapa kita Kamboja. lawannya Kamboja mulu, Myanmar. satu kita Myanmar yang paling sering. Myanmar yang paling sering Bang, kalau udah minta tolong udah Myanmar lah udah. Nah itu tuh Bang, nelpon kagak bayar ke mereka, Iya. cukup hotel sama pesawat doang. Udah Bang, Iya. udah Pak. Dan jadwalnya pasti kosong gitu loh. Jadi ini salah satunya nih di Maret nanti. Makanya gue nggak kaget pas kemarin kita dikerjain tuh Sama Kuwait. sama Kuwait. Iya. Itu gue nggak kaget karena Datang Chinese Taipei. iya, akhirnya Chinese Taipei. Iya. Itu hal-hal kayak gini nih bisa terjadi. Nah, gue tuh ngerasa kita tuh punya kans untuk naikin peringkat kita lewat FIFA Matchday. Iya, FIFA Matchday ini. Dan pemain-pemain kita kan sebenarnya kan cukup berkualitas. Berkualitas ya itu. Cuman maksud gua Mas, kalau pelatih yang baru masuk ini mungkin selera dia berbeda Mas. Iya. Begini. Apakah mungkin nanti dia tidak akan memanggil beberapa pemain diaspora? Iya. Ya kan, dan Bisa juga. apakah dia dikasih kebebasan itu? Iya. Kita kan nggak tahu. Apakah dia dikasih kebebasan nggak? Iya. Seumpamanya dia tidak mau panggil A, B, C. Iya. Kita nggak tahu. Benar. Iya kan? Jadi kalau nanti dia mau masuk sebagai pelatih, dia harus dikasih kebebasan untuk menentukan. Plus tentu dong, dia juga ingin melihat dari pembinaan pemainnya seperti apa. Gak mungkin pelatih gak akan menanyakan itu. Iya. Pasti pelatih akan menanyakan, iya kan? Iya. Walaupun yang gue baca lagi beritanya bahwa Dirtek mengatakan Alexander Zwiers Iya. bahwa tahun depan nih 2026 Iya. tahun depan nanti akan ada roadmap yang lebih ekstensif lah, artinya lebih terperinci. Iya. Cuman maksud gue kalau memang mau buat roadmap, ya roadmap itu juga harus buat dengan adanya perkembangan atau kemajuan sepak bola Indonesia, bukan cuma kemajuan timnas, Mas. Iya, benar. Iya kan? Seperti nih ya, gue kasih contoh Uzbekistan kan Timur udah kesini, Iya, Timur iya, Kapadze. iya. Dia dirumorkan juga Iya. sebagai salah satu nama. Iya. Kenapa Timur Kapadze itu bisa sukses di Uzbekistan? Iya. Karena dia dapat hasil pembinaan pemain yang bagus. Iya. Di U23 itu yang sebelumnya berada di U17. Iya. Kemudian dia bawa beberapa ke senior yang waktu dia ngelatih 8 match. Berhasil Uzbekistan. Uzbekistan tuh roadmap-nya kalau salah 30-an halaman gitu. Dan dia 11 tahun. Dia jalan. Nah dia punya Dirtek tuh asal Belgia. Dirtek itu yang merubah Uzbek. Iya. Cara mainnya. Nah gue harapin
Zohairs ini bisa melakukan hal yang sama. Nah artinya nanti pelatih baru pasti nanya ke dia, Ya. roadmap Anda ini seperti apa? Ya. Gak mungkin pelatih datang begitu langsung. Pasti kan dia nanya, Ya. ya kan mau seperti apa nih, perkembangannya seperti apa. Kalau roadmapnya gak jelas, targetnya juga nanti gak jelas, walaupun dibilang 100 besar, nanti tahu-tahu berubah lagi 120. Kita kan gak pernah tahu. Ya. Mau lolos fase grup atau perempat final Piala Asia nanti berubah lagi. Ya. Dan apa tuh saat lagi, AFF gak ada target loh. Iya. Gue gak tahu ada target gak sih juara. Gak ada. Ya, Kalau gue sih gak dengar. Iya, harusnya sih kita udah get aim-nya tuh juara, karena kan kita udah hampir lolos Piala Dunia. Masa itu. AFF nggak menang gitu kan? Nah, terus mau lolos Piala Dunia 2030. Nah, apakah kita ada pemain-pemain nanti yang generasi baru yang Iya. bisa menjadi bagian dari tim? Iya. Mau dari mana generasi baru kita? Ya, Poolnya mesti dicari. harus kalau memang U23 ada, tapi apakah U23 ini mampu compete? Ya. AFF aja U23 gak bisa juara, walaupun pelatihnya beda. Vandenberg pada saat Iya. itu. Piala Asia aja kita gak lolos, padahal kita tuan rumah loh, walaupun lawannya Korea. Ya. Jadi hal ini semua pelatih harus tahu, artinya federasi juga harus menyiapkan bagi dia bahan. Kalau cuman disuruh datang, kemudian coba bawa juara ini, bawa lolos ini, gue gak yakin pelatih baru itu akan sukses. Ya ini kan semua katanya udah diserahkan kepada mekanisme yang sejogjanya itu ada di BTN. Interview. Di Nanti pakai BTN. interview kan, Jadi iya. sekarang Dirtek dan BTN nih BTN. bolanya nih, Ya. Bang Binder. Kita Ya. lihat beneran nggak? Jadi kita lihat nanti seperti apa update-nya ketika mungkin 5 calon ini udah dikerucutkan menjadi Oke, nama-nama. feeling lu dari negara, bukan dari negara, dari kawasan mana? Feeling aja. Ini kan feeling antara kita. Gak perlu sebut nama. Kalau- Feeling dari kawasan mana? Eropa, Asia, Amerika Selatan, Feeling gue Asia sih, Bang. Asia. Ya? Asia sih, Bang. Feeling gue ya. Karena maksud gue gini, ketika kita kemarin memiliki pengalaman dengan pelatih asal Eropa yang nggak kelihatan juga dia paham dengan kultur sepak bola Asia. Iya, iya, iya. Gitu. iya. Sebaliknya, Very good. pemain-pemain diaspora kita, Betul, betul. beberapa udah mulai ada yang mau bahkan merumput di Liga 1. Iya, betul. Beberapa Benar, kunci benar, bahkan. benar. Betul. Jadi mungkin akan lebih make sense kalau seenggaknya kita excel di Asia dulu gitu kan. Terus Iya, juga betul. dalam artian kita prominan di Asia Iya. gitu. Sembari menyiapkan regenerasi pemain yang benar-benar Itu penting. jangka panjang. Itu penting, iya. Yang nanti bisa jadi backbone tim kita di 2030 bahkan seterusnya. Kalau mungkin pemain diaspora sekarang mungkin di 2030 Nah, kan udah udah banyak yang Di atas 30 tahun. udah di atas 30. Jadi Kecuali FIFA nanti tambah jumlah peserta. Kan wacananya akan ditambah. Kalau ditambah masuk kita masuk. Iya. Ya apapun itu kita berharap kita nonton Piala Dunia lah Bang. Pokoknya Bang ya. Ya, kita tunggu nanti dari Pak Marji seperti apa update-nya. Kita akan beritakan juga di FMS. Nah, untuk menutup gue ingin mengingatkan kalian semua buat jangan lupa masih ada Clipper Competition ya buat para my friends yang ingin coba-coba peruntungannya untuk mendapatkan hadiah sampai Rp500.000 untuk setiap video-video yang FVP sampai periode 8 Desember. Dan gue ingin mengingatkan kalian juga, kita akan segera memulai Subaton season kedua untuk 130.000 subscriber destinasi Italia. Dan akan gue announce juga squad Subatonnya, siapa aja konten kreator yang bergabung untuk Subaton kali ini, dan akan ada live 24 jam. Itu dia, my friends. As always, thank you Bung Binder Ya, sudah mampir. makasih, Mas. Makasih, ya. As Thank you, always, thank my you. friends, have a lovely day. Bye.